warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya dalam tinjauan ilmu antropologi. Komunikasi antar budaya adalah komunikasi yang terjadi di antara orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda-beda, bisa berbeda ras, etnik, atau sosial, ekonomi, atau gabungan dari semua perbedaan. Kebudayaan adalah cara hidup yang berkembang dan dianut oleh sekelompok orang serta berlangsung dari generasi ke generasi. Tupsmos 1996. Antropologi merupakan salah satu bidang ilmu yang menjadi akar atau landasan lahirnya ilmu komunikasi. Komunikasi antar budaya berkembang berdasarkan dua prinsip yang saling berhubungan. Pertama adalah hidup pada masa ketika perubahan teknologi. Perjalanan sistem ekonomi dan politik, pola imigrasi dan kepadatan penduduk telah mengakibatkan suatu dunia di mana Anda secara teratur berintegrasi dengan orang lain dari budaya yang berbeda. Yang kedua, sekarang ini orang sangat peka terhadap fakta bahwa pengaruh budaya terhadap komunikasi sangat dekat dan besar. Latar belakang budaya dan pengalaman menolong Anda menentukan bagaimana dunia ini seharusnya bagi Anda dan bagaimana Anda berinteraksi dengan dunia itu. Perspektif antropologi dalam komunikasi antar budaya adalah melihat komunikasi antar budaya dari sudut pandang antropologi, karena di dalam komunikasi tersebut sudah terkandung nilai-nilai budaya. Komunikasi antar budaya adalah bagian perkawinan antara disiplin antropologi dan komunikasi yang kemudian menjadi disiplin tersendiri, baik dalam ilmu komunikasi maupun dalam antropologi. Antropologi merupakan salah satu bidang ilmu yang menjadi akar atau landasan lahirnya ilmu komunikasi. Pada perkembangan selanjutnya, para ahli budaya menyadari akan pentingnya komunikasi. Persepsi dan efektivitas komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya yang benar-benar efektif harus memperhatikan 4 syarat, yaitu menghormati anggota budaya lain sebagai manusia, menghormati budaya lain sebagai apa adanya dan bukan sebagaimana yang dikehendaki. Yang ketiga, menghormati hak anggota budaya yang lain untuk bertindak berbeda dari cara bertindak. Yang keempat adalah komunikator lintas budaya yang kompeten, harus belajar menyenangi hidup bersama orang lain dari budaya yang lain. Antropologi sosial budaya adalah Kuncharaningrat dalam bukunya Pengantar Antropologi 1 tahun 1996 menjelaskan bahwa secara akademis antropologi adalah sebuah ilmu tentang manusia, pada umumnya dengan titik fokus kajian pada bentuk fisik masyarakat dan kebudayaan manusia. Sedangkan secara praktis antropologi merupakan sebuah ilmu yang mempelajari manusia dalam beragam masyarakat suku bangsa guna membangun masyarakat suku bangsa tersebut. Agus Yanto dan kawan-kawan tahun 2007. Dalam antropologi sosial budaya, manusia merupakan kompeten penting bagi dirinya dan bagi alam lingkungannya. Ada hubungan yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi antara manusia dan alam lingkungannya. Manusia sebagai makhluk sosial harus selalu hidup bersama. Manusia adalah makhluk pilihan karena mempunyai kelebihan akal, maka dalam perjalanan hidupnya manusia akan selalu belajar untuk mendapatkan hasil kreasi cipta, karsa, dan rasa yang kemudian disebut dengan budaya. Budaya adalah hasil rekayasa manusia sebagai upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf hidupnya. Hasil kreasi budaya manusia menjadi landasan, norma, dan nilai untuk mengatur dan menata kehidupan manusia. Dalam upaya mencapai perkembangan hidup yang beradab, Kluckhohn tahun 1953 merumuskan 7 unsur kebudayaan, yaitu 1. Sistem teknologi yaitu peralatan dan perlengkapan hidup manusia. Pakaian, perumahan, alat-alat rumah tangga, senjata, alat-alat produksi, transportasi, dan sebagainya. Yang kedua, sistem mata.
pencaharian hidup dan sistem-sistem ekonomi, pertanian, peternakan, sistem produksi, sistem distribusi, dan lainnya. Yang ketiga adalah sistem kemasyarakatan, sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, dan sistem perkawinan. Yang keempat adalah bahasa, lisan, dan tulisan. Yang kelima adalah kesenian, seni rupa, seni suara, seni gerak, dan sebagainya. Yang keenam adalah sistem pengetahuan. Dan yang ketujuh adalah sistem kepercayaan. Burhan Books tahun 2006. Demikianlah presentasi yang saya sampaikan kali ini. Kurang lebihnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.